Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan tentunya karena hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, tanggal 1 September 2024, hari Minggu di mana saudara sudah beribadah dan melayani tentunya, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saya bersyukur Tuhan menyertai saya senantiasa untuk bisa membuat renungan malam ini. Dan renungan ini memang saya buat tadinya untuk jemaat yang saya layani di GBI Immanuel di Sydney. Namun saya tergerak juga tentunya untuk membagikan bagi saudara-saudara yang ingin mendengarkan. Sehingga saya berdoa dan berharap renungan ini pun menjadi berkat, sehingga kita bisa sama-sama maju bersama, bertumbuh bersama di dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan renungan ini sebenarnya dibuat untuk menjelaskan ayat hafalan yang saya berikan kepada jemaat yang saya layani, sehingga saya bisa menjelaskan apa maksud dari ayat itu. Dan di sepanjang bulan ini kita belajar tema yang baru, yaitu mengenai mengelola hidup atau managing life, how we can manage our life. Saya percaya Tuhan menghendaki kita semua sebagai anak-anaknya yang sudah dikaruniakan hidup, agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, namun kita harus mengelolanya dengan baik, sehingga hidup yang kita miliki berguna untuk diri kita sendiri, dan tentunya bagi orang lain, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini pada hal yang pertama yang kita bisa belajar pada tanggal 1 September ini, saya beri judul Tuhan Pemberi Hidup. Kita membaca sama-sama dalam ayat hafalan kita yang berbunyi dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi menurut ayat ini jelaslah bahwa Tuhanlah sumber yang memberikan manusia kehidupan. Kehidupan yang diterima oleh manusia tentunya berbeda dengan kehidupan yang dimiliki oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena manusia menurut Kejadian 1, 27, 28 diciptakan segambar dengan Tuhan. Manusia memiliki akal, nalar, dan kemampuan berpikir yang tidak sama dengan binatang dan tumbuhan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, membentuknya, lalu menghembuskan nefes dalam bahasa Ibrani atau nafas Tuhan sendiri ke dalam hidung Adam, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebelum manusia dihembuskan nafas oleh Tuhan, manusia itu belum menjadi makhluk yang hidup, manusia makhluk yang mati. Tetapi kehidupan Tuhan berikan ke dalam manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Sehingga manusia itu adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh. Nah, di dalam roh inilah ada elemen jiwa di dalamnya, di mana kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang agak berbeda dengan yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Ayat paralel yang lain juga dicatat, misalnya di 1 Korintus 15 ayat 45 yang menyatakan seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ini mengacu kepada Kejadian 2 ayat 7 tentunya. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Dan ini adalah ayat yang juga membuktikan bahwa tidak bisa disangkal Tuhanlah sumber yang memberikan kita kehidupan sampai saat ini. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang menyatakan Tuhan itu sumber kehidupan bagi manusia. Misalnya dalam Mazmur 36 ayat 10, di situ dinyatakan sebab padamu ada sumber hayat atau kehidupan, di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, sebagian besar menerjemahkan Tuhan itu the fountain of life, sumber mata air kehidupan. Tapi di dalam Net Bible di sana dinyatakan for you are the one who gives and sustain life. Jadi Tuhan yang memberikan dan memelihara hidup manusia.
Bahkan nanti di perjanjian baru setelah Yesus lahir, Yohanes menyatakan dalam pasal 1 ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, maksudnya di dalam Yesus, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi pada hari ini kita belajar bahwa hidup yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Karena itu manusia tidak boleh mengakhiri hidupnya, karena itu berarti bertentangan dengan rancangan dasar Tuhan yang memberikan manusia kehidupan. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Karena itu kita harus menghargai hidup kita dan menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Seberapa lama pun Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini untuk hidup, kita harus menyadari setiap hari yang kita miliki adalah pemberian yang harus kita syukuri. Karena itulah kita harus mengelola hidup kita dengan baik sebagai rasa ucapan syukur, sebagai rasa appreciation dengan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang menyadari akan keberadaan kita yang sudah Tuhan ciptakan, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup, bahkan makhluk yang berintelijensi tinggi untuk membedakan yang baik dan yang benar. Dan yang terpenting, mari gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang malam. Dan besok pagi kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, menjalankan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.